Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sholatan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan, Dikdasmen, seluruh kepala sekolah KPTK, SD, SMP, SMA semuanya tanpa terkecuali, para asatid, para asatidah, dan juga saya ingin menyapa ini peserta paling jauh, Bu Kis dan Bu Asih. Ada Bu Asih? Nggak ada? Ada Bu Kis. Pokoknya yang nggak pakai seragam ini berarti tamu jauh. Ini ada Pak Kis, Mas Fikri. Saya itu serasa kalau ngaji di sini, terus MC-nya itu Pak Fauzin, itu seperti rasa-rasa walimatul arus. Jadi seperti walimahan, ya, cuman kurang nganteni mawon gitu. Pak Fauzin masuk di jaringan MC Jawa enggak? Masuk? Oh sudah masuk. Permadani? Oh sudah masuk Permadani. Oh, saya sedang membayangkan Pak Fauzin pakai belangkon sama jarik gitu ya. Berbahagia pada siang hari ini lihat anginnya, ini sudah angin-angin menjelang nisfu Sya'ban. Senin malam Selasa ya. Senin malam Selasa. Kita bisa bersama-sama tabarukan di majelis yang mubarak ini, ngalap berkah kajian kitab Ta'limul Muta'allim, kajian kitab Imam Az-Zarnuji. Seraya mohon kepada Allah semoga ini dapat menambah energi bagi kita. Pokoknya yang namanya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siapapun yang berjuang di medan ilmu, termasuk kayak saya ini, harus kuat lahir, harus kuat batin. Nggak usah ikut-ikutan mikir MBG. Dan anak MBG dari mana? Katanya dari, termasuk diantaranya dari sodetan-sodetan situ. Kalau saya selalu diajari oleh bapak saya cara memelihara pikiran positif. Tidak perlu takut BBM naik, tapi dungane iso tuku BBM. Gitu loh. Ya dah? Nah sekarang BBM nggak naik, kalau kita nggak bisa tuku kan sama saja. Jadi ini nanti sembako naik menjelang Ramadan. Doanya adalah muga-muga kuat beli sembako. Kan begitu. Ini nanti katanya nanti konveksi akan mahal di pertengahan Ramadan. Dungane muga-muga bisa beli baju. Kan begitu. Tidak perlu lelah terus menganggap kehidupan ini dramatik, kehidupannya dramatis, derita, drama dan sebagainya. Enggak. Pokoknya jenengan harus merawat bahagia, harus merawat ketenangan. Semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga dengan barokah kita mengaji kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, semoga lumeber berkahnya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, materi pada kesempatan sore hari ini, Pak Muksin hadir. Oh masih ngajar ya. Saya mohon maaf, bulan kemarin itu kosong nggih. Saya tadinya Jumat terakhir saya bilang sama Pak Muksin, Pak, Jumat ngajeng nggih. Nah, ternyata Jumat ngajeng saya supe kalau ternyata saya harus ke luar kota. Saya ngapunten, muga-muga jenengan ridho. Soalnya ada guru nggak ridho itu medeni. Makanya jangan harus ridho sama lari-lari ini, tidak usah
Napa? Ndak usah dimarahi dengan suara-suara yang tidak perlu, ya. Karena semakin guru itu sabar, insya Allah niku semakin tambah barokahnya. Persoalan tambah gaji itu urusannya yayasan, ya kan gitu. Tapi sayangnya gojlok-gojlok ngeten iki ada decision maker gak di sini? Bu Fadil ya? Bu Fadil ikut menentukan naik tidaknya gaji. Yeah. Wis toko selesaikan secara kekeluargaan Bu Fadil, wis api lagi, hitung-hitung ngamal dunia akhirat. Tapi kita pada sore hari ini tentang bidayatus sabki wa qadrihi wa tartibihi. Saya memaknai tidak letterlek sabki itu bermakna tasabuk atau musabakoh atau lomba, tetapi ini bicara tentang hari baik. Kita endapkan dulu. Kalau ada yang manusia modern hari ini itu kan seringkali mempersoalkan apa yo ono dino baik. Nggih. Semua hari baik. Nggih. Ono sing dagang, nek dagang Rebo Kliwon. Nggih ta? Nek buka sekolahan dinone Selasa. Nggih. Ono nek ngaji dina Selasa, ade balik dina Rebo. Nggih ta? Engko nek kawin golek dina Jumat. Kan begitu kan? Bapak Ibu sekalian, ini disclaimer di awal bahwa semua hari itu baik, ya. Tetapi Allah memang memilihkan hari-hari tertentu itu sebagai hari istimewa. Ya. Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam disempurnakan dina Jumat. Melebu surga itu dina Jumat. Maka dalilnya inna fi ayyamikumud darf ala fatata'arradu dina nafahatihi. Gusti Allah itu memang punya hari-hari yang begitu banyak, itu memang punya yang diistimewakan, dan hari istimewa itu memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mau nikah dalam waktu dekat. Sios. Saya dengar lamat-lamat ada Ustadzah Al-Azhar mau nikah dalam waktu dekat. Nggih. Mungkin lancar sedayanipun. Nggih. Nggih, soalnya nggih. Jadi kelingan ngeten, orang Jawa itu kan kadang pakai ilmu otak-atik matuk. Desember gede-gedene sumber. Januari hujan sehari-hari. Nek Februari napa, Pak? Februari tidak hujan. Nggih. Nek kula Februari niku mboten nate mireng. Dulu saya mireng tuh Maret. Maret itu makret gitu kan. Itu mulai rada terang. Tapi nanti April ada udan sidik-sidik. April jadi tapi begitu ilmu otak-atik mawon sebenarnya. Nggih. Makanya sing jenenge Oktober, November, Desember. Ah itu tuh hujannya ku rada makber kan begitu toh. Nah itu, tapi pemanasan global situasinya beda. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji menyatakan bahwa seorang thalibul ilmi diperbolehkan untuk mencari hari-hari tertentu untuk ngalap barokah. Sebab Nabiullah Isa alaihi salam itu salah satu yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Al-Minan itu disebutkan. Nabi Isa itu punya kebiasaan. Hari-hari tertentu itu memberikan tasjid, memberikan semangat. Sampean kapan sodako, harinya ini. Kapan buka rumah, itu harinya ini. Jadi ini bukan ala kejawen, bukan ala orang Indonesia, bukan. Bukan. Cuman kadang orang Jawa ini menjadi tersangka.
Wih, mesti kejawen. Ya kan? Ini mesti kejawen. Bukan. Kayak kemarin saya ada kajian dalam rangka Sya'banan gitu ya. Tentang solawat, orang nambah-nambah solawat. Ini wong Jawa kok kreatif sekali nambah-nambah solawat. Enggak. Solawat itu mulai dikreasikan sedemikian rupa itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sugeng, ya, masih sugeng, masih hidup itu Abdullah ibnu Umar itu ndak tega memanggil kanjeng Nabi kok jangkar itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibnu Umar bilang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, ngapunten, jenengan mau marah silahkan, jenengan mau menghukum saya silahkan, tapi perkenankan saya untuk tidak jangkar ngundang jenengan. Tapi caranya, kulo meh tambahi solawat, boten sekedar koyok solawat Jibril Sallallahu ala Muhammad saja, tapi kulo pengen nambahi Sayyidina. Nek perlu tak tambahi lagi ya, sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi kreativitas itu sudah ada. Cuman dulu waktu saya mondok, ngene iki lho wong Jawa iku cek pintere nambah-nambah sholawat. Enggak. Nah, mari kita kaji apa yang disampaikan ya, apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibi. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala kana ustadzuna Syekh al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji yuwaqqifu bidayatas sabki ala yaumil arbi'a wa kana yarwi fi dzalika hadisan wa yastadillu bih wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa wa qad tamma. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji menyatakan kalau bikin event itu milio dino Rebu. Kalau event itu hari Rabu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa apapun yang dimulai di hari Rabu maka Allah akan menyempurnakan keberkahan dari peristiwa itu. Niku. Jadi ketika Nabiullah Isa alaihi salam itu menjadi referensi yang dipakai oleh Rasulullah bahwa Nabi Isa itu punya kebiasaan nyari hari baik. Jadi kalau jenengan kok memilih hari baik itu bukan ngikuti ala kejawen boten. Tetapi kita sedang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mbah Maimun, niko hari favoritnya Selasa, gitu? Dino Selasa. Yai saya Mbah Asy'ari niko nopo mawon Jumat, nopo mawon Jumat. Ya. Jadi ketika disebutkan di situ, kenapa kok hari Selasa? Sebab itu hari di mana Allah menyempurnakan ciptaannya, termasuk menyempurnakan langit dan bumi. Saya kemutan 2 tahun sebelum Allah yarhamu Mbah Maimun kapundhut, saya sekeluarga bersama ibu itu sowan ke sana. Akhirnya diwasiati banyak hal. Intine dino Selasa niku dinten sae. Hari Selasa itu menjadi hari yang baik. Nah, yaine kula Allah yarhamu Mbah Asy'ari dinten napa yai Jumat nang apik. Saya mau nikah.
Kula nyuwun pangestu badhe nikah. Aku nikah tahun berapa ya? 2010. Kalau Bu Fadil sudah anak 3 itu. Saya nikah Bu Fadil sudah anak 3 nggih. Nggih. Bu Fadil nikah tahun pinten? 90. 2001 nggih. Saya 2010. Nyuwun nasihat soal dino. Jumat. Ngoten mawon. Jumat. Udah. Kalau sudah didhawuhi Jumat ngoten nggih. Tapi nek jenengan nyuwun kali Bib Umar legi. Pokoknya legi. Pokoknya legi ngono kan. Ya semacam-macam nggih. Yang masalah-masalah begitu tuh bagi saya tidak perlu menjadi persoalan serius. Tetapi Imam Az-Zarnuji menyatakan bahwasanya hari yang baik untuk membuat event berdasarkan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma." Maka Allah akan menyempurnakan. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah kana yarwi hadzal hadis al-mazkur bi isnadihi an Ustaz Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid wa rahmatuh wa sami'tu mimman asiku bi anna Syekh Al-Imam Yusuf Al-Hamdani kana yuwaqqifu kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'a niku dina Rebu. Niku dina Rebu. Tapi kalau jenengan ada semacam pergulatan batin. Nah, kalau kita menghadapi pertanyaan orang yang menyanggah tentang hari baik niku bagaimana? Kalau saya, ya memang semua hari itu baik. Tapi di antara 7 hari itu ada hari-hari yang itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inna fi ayyamikumud dahr fanafahatin ila akhir rifai. Bahwa dalam 1 tahun itu ada hari-hari yang dipilihkan sebagai hari kemujuran, ada hari kebaikan. Coba sakniki mau bicara tentang semua waktu itu baik untuk berdoa. Tapi kenapa Rasulullah itu memberikan batasan? Doa antara napa? Doa antara napa? 2 khutbah ketika imam atau khotib sedang duduk mustajab. Bainal azan wal iqomah, antara azan dengan iqomah niku sae. Ketika nisfu Sya'ban, nanti di tanggal 15 bulan Sya'ban, nggih niku sae. Apalagi doa yang mustajab ketika qiyamul lail, ketika habis sholat fardu, ada lagi ketika hujan, nggih. Aja kok udan iku malah kok udan. Lho ndonga sing kathah. Gusti rondo. Gusti niku jodone kula cek perete mboten saged ning pripun Gusti. Ben digruwojo kali Gusti Allah. Aja kok ana udan malah wedi ana udan. Ngoten niku ngathah-ngathahaken donga. Nggih, ngathah-ngatahaken donga. Terus doaul musafir, dungane tiyang ingkang musafir. Nggih. Jadi kalau jenengan lihat ada orang mau musafir, apalagi safarnya itu mau ke Haromen, Makkah, Madinah, jenengan nyuwun donga. Lek kula nyuwun donga nggih Lek, muga-muga sehat walafiat sekeluarga, muga-muga gampang judune ya Lek. Nggih. Ah nek kanggone wong Jepara mboten Pak Umam. Nek kanggone wong Jepara niku mboten titip donga. Lek titip buakno foto iki yo Lek. Itu kalau di Jepara, nggih. Loh tapi hati-hati. Ngoten niku rada mustajab kok. Saya masih ingat 97 mbah saya itu tindak haji. 97.
Saya bilang sama Mbah, titip foto nggih Mbah, makin jenengan buak noteng mriko nggih Mbah. Dah 97. Akhirnya apa? Saya titip foto, saya masih ingat 3 lembar, 1 berwarna, 2 hitam putih. Salah satunya itu foto ijazah SD. Dengan sakit bayang no foto kula waktu SD. Dulu masih langsing, belum ginuk-ginuk seperti sekarang. Akhirnya apa? Akhirnya yes, kabeh niki ridhone Gusti Allah, kersane Gusti Allah. 97 saya titip sama Mbak. Buakno foto nggih Mbah. 99 saya ke Mesir. 99 saya ke Mesir. Tahun 2000 saya umroh. Pertama kali. Tahun 2000 saya umroh, ketagihan, buat foto lagi. Kemarin kan dibuangkan. Saya akhirnya 2000 buang sendiri. 2000 saya buang foto. Oke. Setelah 2000 saya buang foto, 2003 balik lagi. Buang lagi. Wah, nagih urusan buak membuak nih. Buang lagi. 2006 balik lagi. Nah, sugestinya lali ndak buang. Akhirnya jadi jedanya rodok suwi. Ya. Jadi suatu hari ketika saya sedang haji, lagi tawaf, di depan Ka'bah itu saya lihat banyak foto berserakan. Iki mesti kelakuan wong Jeporo ini. Nggih, soalnya napa? Ngerti sesama oknum gitu. Ya. Tapi buang foto itu sebenarnya ada dalilnya, Pak. Meskipun saya tahu saya ngomong begini tuh jenengan mesti alah iki mesti ngarang. Wong buang foto kok ada dalilnya. Dalilnya niku hadis qudsi. Pripun? Ana inda dzanni abdi bi. Ada sugesti. Umpama kula dereng saged kaji, kula dereng saged umroh Gusti, minimal kula tak absen riyen fotone kula teng ngajeng Ka'bah ngoten lho. Ya. Berarti apa? Berarti kan ada harapan, Pak. Ya. Ada harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk kemudian dipanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali kepada pembahasan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian hari Rabu itu menjadi hari pilihan, hari yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semata-mata bahwa di dalam 7 hari ada hari yang memang dipilih oleh Allah. Saya disclaimer di awal, jenengan percaya monggo, mboten percaya mboten napa-napa. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah membangun sugesti bahwa Allah memang memilihkan momen-momen tertentu, termasuk yang dikabulkan niku Pak. Niki cerita. Ya. Nanti kalau satu saat rekaman ini sampai ke jenengan, Mbak, saya melundungakno yang terbaik. Jadi ceritanya ngeten. Saya kan tadi jadwal khutbah di Sultan Agung. Saya wis pikir-pikir sebab nopo macet. Saya bilang sama takmir, ya dulu wis pokoknya atas nama silaturahim setahun sekali kan gitu. Jadi saya itu ada beberapa masjid saya nolak mboten saged. Tapi biasanya atas nama silaturahim pokoknya setahun sekali. Nah, saya kalau Jumat kan di Hidayatullah. Saya dari Hidayatullah 12 langsung sampai di Terboyo, di Kaligawe, ke Gasien. Nah, ternyata malah ndak macet. Bingung saya kan lolak-lolok di sana. Wah, lah ini Jumatannya masih 2 jam. Lah saya ngapain di sini kan? Akhirnya apa? Saya muter, ketemulah saya warung kopi. Nah, begitu saya minum kopi di sana, terus dicurhati sama mbak-mbak yang jual warung, yang jual kopi. Ya. Pak, jenengan kok ngagem baju koko badhe nopo? Nah,
Lah niki kan Jumat, Mbak. Nek Jumat meh khotbah. Lah khotbah kok mboten sarung, mboten beto sarung. Sarungnya ten mobil mangke kula salin. Oh. Ngoten mawon, kula beto jas tapi jasnya ten mobil. Aku mikir, aku tuku kopi kok dadak bahas jas ngopo? Nggih, dadak bahas sarung kan. Wah, akhirnya cerita. Oh, berarti jenengan ustad? Mboten. Nek ustad biasanya beto kopiah. Nah, kula mboten beto kopiah. Saya tidak bawa kopiah. Saya tadi masih pakai nopo? Masih pakai celana panjang, ya ta? Saya masih pakai celana panjang, pakai baju koko yang satu, gitu. Ya, cuman apa? Ada ketentuan kan kadang beberapa takmir itu nanti diharapkan ketika khutbah membawa jas dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia cerita, jangan ngertos, Mas, pripun Mbak? Kula wis kawin ping 3. Lah kula terus dalam hati terus nyapa Mas cerita. Kula wis kawin ping 3 kan gitu. Ini kalau jalan masuk ten bekas Terboyo nih kalau Pak. Kula wis kawin ping 3. Lah terus kenapa Mbak? Jadi toh kula riyen niku ndek bojo ngene kula diiduk-iduk macam-macam. Kula ndonga. Akhirnya ndonga. Ndongane napa? Pas didik-idik itu merasa didolimi. Ya Allah, ketika didolimi berikan jalan yang terbaik ini. Wah, akhirnya ketika lagi didolimi, diinjak-injak sama suaminya, nggih. Makanya hati-hati golek bojo aja sing emosinan. Nggih. Wonten mboten sing bojone emosinan? Wonten. Jenengan kok do meneng napa objek emosional? Pak, napa jenengan galak, Pak? Mboten, biasanya sing galak biasanya jalur napa estri? Jalur napa estri, Pak? Estri. Jalur napa estri, Bu? Nggih. 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 Ampun galak-galak ya, Pak. Jenengan niku wis kepenak ketemu bojo niku wis reti-reti tiba kena wis gede gitu kan, aja diuring-uring. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sedang dalam kondisi yang mazlum didolimi, mazlumah dizolimi, itu dungane kembrutuk nih. Dan hasil Pak, hasil maksud pisah sama suami, ya. Akhirnya kemudian usahanya jadi maju, akhirnya kemudian anak-anaknya itu kemudian jadi baik. Nah, ini menunjukkan apa? Bukan persoalan 24 jam, bukan persoalan 7 hari, bukan persoalan 12 bulan, tapi memang Allah itu memilihkan momen-momen yang kita memang diperbolehkan request terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingat juga no. Maka tadi disebutkan nek gawe event dina Rebo sae. Sebab apa? Sebab dina Rebo itu banyak perjuangan-perjuangan dakwah itu berhasil di hari Rabu. Dina Jumat saya. Kenapa? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Itu tuannya hari, majikannya hari. Sehingga apa? Sehingga dipilihkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari Rabu itu menjadi hari yang baik. Dan ini dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah radhiyallahu an yuhki ani Syekh Al-Qazi Al-Imam Umar Ibn Al-Imam Abi Bakar Az-Zarnuji annahu qala masyayikhuna yang bagi ayyakuna qadru sabqi lil mubtadi qadru ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta innahu wa intola wa kasura yumkinu dhabtu bil i'adati marrataini ila akhirnya. Apa artinya? Ketika panjenengan itu bergulat dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan piye carane minterkan anak. Okay. Pondoknya anak saya itu baliknya hari Rabu. Okay. Memang kembalinya biasanya hari Rabu. Okay. Tapi anak saya itu sukanya minta molor, Bu. Hari Rabu gimana kalau baliknya Sabtu?
Loh, berarti kan molor Kak. Yang penting keluar dari rumah hari Rabu katanya. Nah terus, nanti Kamis, Jumat kita jalan-jalan. Kan yang penting keluar. Loh saya bilang, loh itu sampai pondok hari Rabu. Lah anak saya itu kan akhirnya kan transaksional Pak. Transaksionalnya apa? Satu hari satu semen. Berarti kalau hari Rabu balik tapi baliknya ternyata Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan berarti semen 3. Anak saya bilang apa? Kan mending semen 3 tapi puas di rumah. Gitu ya. Ya. Saya selalu mengajarkan anak saya. Bukan masalah bisa beli semen atau enggak semen Kak. Harus mendengarkan, harus taat apa dawuhnya kiai. Jangan ngertos. Supervisornya anak saya, musyrifah di kamar anak saya itu anak fresh graduate. Kok fresh graduate? Iya fresh graduate. Masih muda sekali, anak Madura, putri. Tapi bagi saya, majelis ilmu itu bukan persoalan siapa yang lebih tua. Tapi dia menjadi gurunya anak saya. Kan betul. Saya panggilnya ustazah. Saya kalau bahasa Jawa, saya kromo. Kenapa? Saya tidak melihat dia sebagai anak muda. Tapi dia sebagai gurunya anak saya. Begitu saya dilapori anak saya begini dulu waktu masih sanawi ya. Sekarang sudah SMA. Dulu waktu masih sanawi. Ada pengaduan begini. Saya selalu bilang, Kak, ayah akan mendengar apa kata ustazah dulu. Bagi saya ustazah itu memiliki derajat tinggi di hadapan saya. Bagi saya itu. Kecuali derajat ini diturunkan oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan etik-etik sebagai seorang ustadz ataupun ustadzah. Jadi jenengan ini sebenarnya berada dalam makom yang tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi harus pede. Harus pede. Tapi memang kalau boleh saya memberikan masukan, sekian tahun yang lalu guru saya mengatakan, min azamati majalisil ilm khaufu khuddamil ulum bil mawad. Krisis majelis ilmu itu adalah ketidakberdayaan terhadap materi. Apa artinya? Nek, saya ngomong apa adanya boleh apa enggak? Boleh apa mboten? Pak Dikdasmen angsal apa mboten? Tapi saya cerita di sana-sana deh. Apa? Persoalan majelis ilmu hari ini adalah ilmu dihinakan oleh materi. Karena guru tak bisa berdaya karena berhadapan dengan orang yang punya materi. Saya dengar ini Bu Fadil tahun 99 Bu Fadil. Dari guru saya bernama Profesor Dr. Zuwaini yang kemarin barusan ke Indonesia karena beliau menjadi wakil Grand Sheikh. Makanya saya itu pernah dalam satu majelis, apa mungkin pernah saya ceritakan pernah saya dalam satu majelis ya, di mana itu tempatnya anak-anak sekolah campuran antara SMP, SMA macam-macam. Ada peringatan saya lagi ngaji tapi kemudian anak yang sudah level SMA itu udah pelayon. Saya yang mestinya saya ngaji 1 jam, saya selesaikan dalam waktu 15 menit. Saya selesaikan dalam waktu 15 menit. Saya dengan kalimat begini,
Nyuwun sewu bapak-bapak yayasan dan para kepala sekolah, rasa-rasanya perilaku anak seperti ini sudah saatnya harus jadi evaluasi, harus diedukasi. Tidak mungkin ngaji tapi ada yang dengerin YouTube kenceng banget, tidak ada yang negur. Tidak mungkin ada yang sedang ngaji menyampaikan materi tapi anak yang sudah balik lari-lari tidak ada yang negur. Rasa-rasanya ini jadi masalah serius, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, kajian pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, dereng rampung kok yang salam. Burung rampung aja kan. Itu tadi simulasi kan. Malah tenanan malah kan. Ya kan. Saya cerita nih sama istri saya, Bun, aku seumur-umur ngaji saya langsung stop hanya 15 menit baru kali ini. Ya kenapa? Ya nemen bagi saya. Istri saya bilang apa? Siap-siap, tidak diundang lagi. Saya bilang lebih siap, ya. Dan memang tidak diundang lagi, gitu loh. Tidak bisa. Kalau saya itu orangnya begitu, apa adanya. Saya tidak mau kemudian diundang hanya untuk menyenangkan begini. Enggak, saya harus aqulul haq walau kana murron. Ternyata nopo? Saya ngomong begitu yayasan tersinggung. Saya ngomong begitu saya bilang lebih tersinggung karena ilmu dietrek-etrek sama orang yang sedang bertanggung jawab dengan majelis ilmu. Saya dengar. Akhirnya salah satu bilang sama saya, Ustaz, niki ngapunten begini. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi tidak boleh. Ilmu itu harus dihormati. Saya Bu, urusan apa anak itu kemudian masih bisa saya tolerir. Minta jalan-jalan, ayo. Minta beli novel, ayo. Nonton film, ayo. Gitu. Saya kayaknya pernah ketemu Ustadz apa Ustadzah Al-Azhar di Upton. Meh podo-podo nonton film. Tapi aku kok lali ya. Monggo Ustadz Al-Azhar nggih. Kan kelihatan kan aura-aura Al-Azhar BSB kan kelihatan. Kan kelihatan itu, nggih. Kita sama-sama mau nonton itu, ya, sama nonton. Tapi anak saya itu tahu. Kalau saya nonton film itu doanya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Niat saya nyenengin anak, ya, niatnya nyenengin anak meskipun tahu 10 menit kok saya belum tidur, itu anak saya nomor 2 Pak Umam bilang, ya kok belum ngantuk katanya. Itu tahu karena saya itu nonton hampir tidak pernah tuntas. Tapi bagi saya kalau sudah ilmu, ya, saya bisa marah dengan anak. Ya, kalau soal ngaji, saya bisa marah dengan anak. Soal sopan santun, saya bisa marah dengan anak. Saya suatu hari pernah saya sowan ke gurunya anak saya. Terus saya lihat anak saya itu kayaknya salaman sama ustadzahnya itu hanya gini tok. Enggak serius lah. Saya itu bisa bad mood sama yang begitu-begitu. Saya langsung WA istri saya. Jejeran tapi WA-an. Kan enggak enak kan, masa saya bisik-bisik kan enggak. Saya WA istri saya. Bun, kita cukup 10 menit aja. Kita pulang. Akhirnya pulang Pak. Saya alhamdulillah tidak pernah suara tinggi dengan anak, tidak pernah. Marah ini tidak pernah. Tapi sampai rumah saya cuma bilang, adik tahu nggak cara salaman dengan ustadzah itu bagaimana? Itu tahu gini-gini. Jadi saya sedang bertanya, tapi kenapa tadi salaman kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Alhamdulillah kalau saya suara tinggi enggak, kan jenengan lihat saya kan kalem, orangnya kan kalem gitu ya. Saya suara tinggi saya enggak. Tapi saya begitu itu kata anak saya itu sudah marah. Ya. Kok bisa ketemu ustadzah kok salimnya begitu? Ya kan? Salimnya begitu. Nah, akhirnya apa? Hal-hal begitu terus terang saya enggak tolerir, Bu.
Anak kecil jangankan kok begitu, anak kecil Pak. Biasanya kan anak kecil kan munggah rak, munggah meja, munggah macam-macam kan? Gitu. Nah, yang begitu saya datang ke rektor UKSW. Waktu itu masih Prof. John Titali. Karena istri saya kan dulu S2 di UGM, saya nikah, ternyata setelah nikah tidak semangat kuliah. Kan saya merasa berdosa Pak. Kok berkawin kok malah rak gelem kuliah kan? Malah macet itu, handrem langsung. Nah, maka saya harus menebus dosa saya. Akhirnya saya kuliahkan di sosiologi agama ya, Fakultas Teologi di UKSW. Saya ditemuin rektor, Prof. John Titali. Saya masih ingat tuh, anak saya nomor 2 itu naik ke atas mejanya rektor berangkang gitu. Tapi rektornya itu memang rektor yang menyayangi anak. Ya kalau cacilik sih enggak apa-apa. Makanya kemarin ketika Natal, sebelum Natal saya datang silaturahmi. Jadi kan enggak usah tanya hukumnya silaturahmi bagaimana. Silaturahmi sudah enggak usah tanya macam-macam ya. Bapak ngucapin Merry Christmas apa enggak usah tanya ya. Bapak ngasih parcel apa enggak usah tanya gitu ya. Pokoknya saya datang. Karena setiap saya hari raya beliau datang. Setiap dia Natal saya datang, ini dan sebagainya. Pak John bilang apa? Loh, apa ini dulu yang naik di meja saya? Sekarang udah tinggi Pak, lebih tinggi dari ibunya. Ya. Tetapi kalau itu berkaitan dengan etik yang anak-anak, tidak bisa Pak. Kalau saya itu, kalau saya kan jangan pernah saya ceritain kayaknya, ada satu yayasan punya kebijakan, lalu anaknya ditegur, tidak terima. Yayasan bilang apa? Bapak tidak terima dengan aturan yayasan. Kalau tidak terima, uang Bapak akan saya kembalikan, kalau perlu 2 kali lipat saya kembalikan. Yayasan tidak bisa ditegur oleh siapapun selama itu kebaikan. Wonten boten? Boten kudu dipaksa. Abot, abot. Nah, maka kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah tadi, bagi mereka yang ada di medan ilmu, ada di majelis ilmu, biasakan untuk menggunakan momentum-momentum baik. Sebab apa? Sebab itu semua bukan tanpa alasan. Kenapa hari Jumat itu baik? Kenapa hari Rabu itu baik? Kenapa hari Selasa itu baik? Termasuk juga kenapa ada waktu-waktu yang mustajab. Itu artinya bahwa dunia ini sebenarnya bukan persoalan kosmik, otak-atik, sketsa, logika kita boten. Kalau saya mengatakan bahwa dunia ini berjalan karena ada kekuatan super dan supranatural. Contoh, saya tadi dari Sultan Agung tadinya mau langsung pulang, tapi ada protokolnya. Habis khotbah ke ruang tunggu ramah tamah. Setelah ramah tamah, saya hitung. Kalau kita pakai perangkat teknis, orang bisa sampai di sini karena apa? 1, jalan. 2, mobil. 3, ada yang nyetir sehingga saya sampai sini. Apakah semesta ini akan cukup jalan dengan itu? Tidak. Kalau saya ada mobil tapi saya tidak bisa nyetir, jalan apa enggak? Enggak. Ada mobil, ada saya sehat, tapi jalannya longsor kayak jalan ke Muria itu. Saya bisa jalan apa enggak? Tidak. Kalau saya sudah sehat, ada mobil lewat jalan tol, na'udzubillah, ternyata di depan saya ada kecelakaan karambol menghalangi jalan. Saya sampai sini apa tidak? Tidak. Maka biasakan berpikir secara komprehensif bahwa realitas semesta itu bisa terjadi bukan karena skema-skema teknis yang disiapkan oleh manusia, tetapi ada campur tangan kekuatan supernatural, termasuk memilih
momentum dan hari-hari yang dicontohkan oleh para nabi dan diikuti oleh para rasul. Saya kira itu, meskipun tadi jenengan sudah jawab salam saya, ya, tapi itu tadi baru simulasi. Ya. Untuk selanjutnya, monggo kalau ada pertanyaan, Bopo Fauzin, napa wonten pertanyaan napa boten? Kula mboten saged basa-basa toprak niku. Nggih, monggo Pak Fauzin. Kalau satu aturan kajian yang saya kalau saya contoh memiliki organisasi seperti kami jawab dengan masalah semoga akan bapak ibu saya mendapatkan pertanyaan nanti dari kajian yang saya contoh sampai bapak-bapak sesudah menit ibu sesudah menit sampai bapak sesudah pertanyaan nomor penanya sampai itu anda monggo Pak Wong saya tidak kasih ada pertanyaan sambil biar anda sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sama-sama mencari ibadah yang baik, tapi rumusnya berbeda. Yang satu ikut dari baiknya ini, yang satu baiknya sehingga gak ada. Sama-sama ada, yang satu bawa tukang itu, yang putri juga bawa tukang itu. Akhirnya ketemunya berbeda. Jadi ada kemungkinan bisa batal karena sama-sama kertas dengan hubungan masing-masing. Atau mungkin ketika dihitung yang satu ketemunya ini, yang satu ketemunya ini, sehingga tidak begitu besar. Nah, mungkin bagaimana menyikapinya realitanya ada yang demikian dan juga mengikuti akar-akar yang jatuhkan ke 12 Maret. Jadi ada pasal dulu, kemudian akhirnya itu menjadi itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sholat. Terkait dengan kenal sekarang itu berdasarkan masing-masing. Bagaimana batasan awal yang diperbolehkan terlihat. Karena kalau orang dulu makanya di jalurnya ada Tali. Ada talinya. Tapi kalau sekarang kan banyak yang tidak ada, bahkan bedanya pakai kerudung biasa kemudian benangnya disampaikan sini sebenarnya seperti ini. Jadi seperti pakai kerudung biasa. Nah mungkin luar biasa terkait dengan terutama antara dengan anak kami di SMP dan juga anak SMA yang sekarang juga ada memberikan semuanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Muhammad yang pertama, menyikapi hari baik tapi dengan metodologi yang berbeda dari dua kubu atau dua kepentingan, sehingga dari metodologi itu berbeda prinsip dan berbeda pandangan. Yang kedua, pertanyaan pertama adalah bagaimana menyikapi tren mukena dengan titik apa ya ini permasalahannya adalah Allah tetap wajib gitu. Yang ibu-ibu mungkin yang mau nikah hari baik. Saya dulu ya Pak Fauzin ya. Pertama dari Pak Umam tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait ikhtilaf baina tukang hitung.
antara versi ini dengan versi ini, itu nanti hukumnya bagaimana, termasuk ada akad yang Pak Umam tadi hadiri. Itu hadir atau dapat undangan tapi tidak hadir Pak? Itu hadir. Itu malam songonan. Malam songonan itu memang saya kebetulan beberapa kali nguji dan bimbing skripsi yang model pernikahan begitu. Jadi terutama di daerah Lamongan, Lamongan, kemudian Bojonegoro, itu ada tradisi-tradisi yang demikian, meskipun pada akhirnya negosiasi antara naib, karena naibnya jam segitu sudah tidur, ya, sehingga itu ada negosiasi naib. Pertama soal perbedaan hitungan, Pak Umam, prinsip bahwa perbedaan hitungan itu sebenarnya tidak menjadi masalah, tinggal dipilih. Ada dua perspektif. Kalau jenengan milih, tanya sama kiai. Saya ingat Bu Fadil, dulu saya itu tidak kunjung nikah. Saya kan dulu jadi dosen kan masih single Bu, dan itu menimbulkan fitnah. Ya, meskipun saya tidak pernah jalan sama mahasiswi, tidak pernah jalan ketemu ini, tidak pernah dan sebagainya. Cuman kata Pak Dekan pada saat itu berarti saya ngajar 2008 ya, 2000 Pak Farudin ngajar kok masih single, apa saya carikan. Tapi kalau bisa segera menikah. Soalnya apa? Pak Farudin masih muda, jadi dosen, ya kan? Nanti kalau tidak segera nikah, nanti gini-gini macam-macam lah Pak. Setiap mau nikah tidak jadi. Mau nikah tidak jadi. Bapak saya diajak besanan orang, sudah sepakat, saya sepakat, tidak jadi. Tidak situ terus. Akhirnya datanglah saya kepada kiai. Kiai untuk meminta doa agar Allah muluskan ini. Jadi bukan datang ke orang terus minta dibakar nomenyan dan sebagainya, enggak. Datang ke kiai. Namanya Mbak Nur. Baru masuk, Mbak Nur bilang, sampean tahu weruh bongso alus, katanya kan. Ya. Sampean pernah lihat bongso alus gitu. Oh nggih Yai, leres. Nah, dulu kan saya waktu lagi nulis tesis kan diganggu sama Maisaroh. Tahu Maisaroh? Sing nunggu kampus 3 niku. Nggih, Maisaroh binti Sinten ngoten niku kan. Ya, itu Maisaroh. Jadi ini antara percaya dan tidak percaya, dan itu kemudian nanti yang melatar belakangi kenapa kemudian saya nyemplung ke dunia antropologi. Lalu fokus ke kajian antropologi hukum Islam. Itu asal muasalnya itu. Jadi saya itu punya drama-drama kehidupan itu yang kemudian menjadi inspirasi saya untuk menekuni dari sisi ilmu. Kenapa saya mengkaji antropologi? Gara-gara satu, nikah rak sido-sido. Ternyata apa? Mbah Nur bilang, sampean pernah lihat bongso alus. Terus bongso alusnya njaluk gendong. Nah aku ngomong, bapak saya terus bilang gini, apa bener sampean tahu gendong? Lah duko, saya kan tidak tahu. Ya kan? Saya kan tidak tahu. Yang tahu kan orang yang tahu dunia itu. Akhirnya apa? Mbah Nur cuman bilang, pulang dari sini, mampir beli jajan pasar, ya, sodako sama anak yatim, selesai. Itu saya taslim, menerima tanpa harus mengkritik ada apa di balik jajan pasar dan sebagainya. Itu kebuka setelah saya mengkaji antropologi, Pak. Bahwa ternyata kenapa kok jajan pasar? Ketika kita beli jajan kepada orang yang ada di pasar, orang di pasar pedagang-pedagang kecil, ya, pedagang-pedagang kecil itu kan sekarang siapa yang mau ngelarisi? Kan dia kan senang. Untung 500 rupiah, tetapi kan aura kebahagiaannya itu kan abadi. Betul enggak? Jarang saya lihat ada pedagang pasar betutut, begitu jarang saya lihat. Ternyata membahagiakan itu menjadi jalan mudahnya jodoh. Singkat cerita, akhirnya apa?
Akhirnya kemudian betul Pak Umam, saya habis syukuran, sodako sama anak yatim, saya ingat itu jarak 2 pekan, itu saya ketemu jodoh saya yang kemudian menjadi ibunya anak-anak itu. Ya, jadi ibunya anak-anak. Pendekatannya sama kiai. Nah, tapi kalau yang antropologi itu saya pendekatannya memang bermula dari kejadian anak saya masih bayi, nuangis, diajak ibu nangis, diajak bapak malah girap-girap nangis, ya kan lebih aja, jak ibu nangis, jak bapak malah girap-girap, saya telepon ibu saya, Bu, ini kenapa kok nangis tidak berhenti-berhenti? Ibu saya dengan santainya, coba kamu lihat masih ada jemuran apa enggak, coba ketemu pirang perkara jan. Bocah nangis sok suruh lihat jemuran, ora bingung wong waras to nggih. Betul enggak? Saya masih ingat itu. Anak saya yang sekarang SMA itu nangis geru-geru, saya telepon ibu saya dengan santainya. Ibu hanya bilang apa? Coba kamu lihat masih ada jemuran enggak di luar? Enggak dinemu akal. Saya bilang sama istri saya lah, istri saya kan sosiolog. Dia orang sosiologi. Saya bilang sama istri saya, ya sudah, ini katanya suruh ngambil jemuran. Istri saya bilang apa? Lu ketemu pirang perkara, nangis kok jemuran. Aku juga paham. Ya kan? Akhirnya kan debat berdua. Enggak ya, ini enggak masuk akal begini. Ini bukan persoalan masuk akal, enggak masuk akal. Kita praktekkan dulu. Ya sudah, saya ngambil jemuran, anak saya diem. Nah, coba pura tambah bingung ya kan? Ya kan? Tapi terjawab setelah saya ngaji antropologi, semuanya terjawab. Makanya kalau di jalan itu ada orang bilang jalur tengkorak. Ya kan, ada tengkorak sama tanda silang. Sapu apa nih kok jengene? Ya, itu masuk akal enggak? Oh, kalau didekati antropologi masuk akal sekali. Masuk akal sekali. Kenapa tukar guling itu harus doa dan ini dan sebagainya? Itu bukan wilayah mitos. Itu wilayah yang bisa didekati secara keilmuan. Ada jaringan yang pengen bahas ngene iki, bengi-bengi teko jagung kali kula ambek ngopi. Enak syahdu itu. Ya, syahdu. Maka Pak Umam, kalau ketemu ada 2 orang yang bisa ngitung, apa yang harus kita pilih? Kalau saya, pilihlah orang yang punya. Ini mohon maaf ya, disclaimer, saya tidak ingin melakukan diskriminasi terhadap profesi apapun, ataupun status sosial apapun. Maka caranya milih ada, pilihlah orang yang dia punya track record kualitas keagamaan yang baik. Yang kedua, pilihlah, kalau Pak, ini sama-sama kelihatan orang baik. Kalau sama-sama kelihatan orang baik, carilah orang yang paling minim tindakan fasiknya. Tindakan fasik niku nggih termasuk ya senengane ngumbar aurat, atau dia suka berkata bohong, atau suka takabur, suka riya. Jadi saya tidak bicara profesi, tetapi pilihlah orang-orang yang menggunakan pendekatan itu melalui disiplin keislaman atau ilmu-ilmu keislaman. Lalu ada pertanyaan, Pak, tapi biasanya lebih titis mbah saya Pak daripada kiai. Nah, kalau lebih titis mbah saya daripada kiai, maka jenengan boleh milih mbah. Kenapa? Mbah itu enggak pakai neko-neko kok. Si mbah itu kan dulu pakainya ilmu titen. Ya enggak? Itu pakainya ilmu titen. Kalau mbah ditanya, Mbah ngene ku ana dalile apa ora? Oh sampean iso disuwabet karo menyan sampean. Jangan tanya itu. Contoh, saya masih ingat Mbah itu selalu bilang kalau maghrib itu tolong jendela pintu ditutup. Orang bilang itu warisan tradisi kejawen. Enggak. Itu warisan Rasul. Sebab di dalam hadis yang itu sahih dinyatakan bahwa ada jin yang spesial menggoda ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui dan anak bayinya. Ini ada ibu hamil? Tidak ada.
Nggih, ketok kok kok banyak yang gino-gino apa do meteng nih ya? Aku batin Bu Fadil, aku batin. Iki kok tak delok beberapa ini kok aura-aura do meteng gitu ini kan. Oke. Oke. Kalau 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 guyonan Bu, kalau guyonan di Mesir, kalau guyonan di Mesir itu biasanya nanti bulan Juli, bulan Agustus banyak orang hamil besar. Sebab apa? Produksinya di bulan November. November itu kan pas musim dingin-dinginnya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kan 8 kan harus beteteng niku. Lah kula ndelok iki kok ketoke kok akeh sing meteng gitu ya. Ya semoga-moga Allahumma selamat gampang genep. Ya sing amine banter meteng. Nggih sing amine banter meteng ya. Nggih, lamun itu dulu saya dikasih ijazah sama kiai saya Mbah Sobib itu nek meteng wiridane Allahumma selamat gampang genep. Allahumma itu dalam balaghah itu lil istidrak. Selamat moga-moga ibuke anake selamat. Nggih, gampang moga-moga lahirane gampang, rawate gampang. Genep moga-moga jarine genep. Itu kan sebenarnya filosofis. Nggih. Maka sebenarnya pilihan kepada orang ahli agama atau bukan orang ahli agama tapi ahli titen, Pak Umam, sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat serius. Cuman kalau harus milih, pilihlah pendekatan yang tidak menggunakan cara-cara yang mendekati kesyirikan. Apa ada? Wonten Pak Umam? Nggih. Di salah satu daerah di plat K. Kan K itu kan bisa KC, bisa KH, bisa KB, ya toh? Kudus Pati Jeporo. Purwodadi KF. Ini calon lurah Purwodadi mana kok enggak kelihatan? Pak Miftah mana Pak Miftah? Izin. Oh. Itu ternyata apa Pak? Itu ternyata orang nyari dino itu dia harus berendam di kali Pak. Ketika berendam di kali dia harus pejam jam 12 malam maka nanti akan datang wangsit. Lah saya yang begitu-begitu enggak pakai saya. Nggih, Pak Umam nggih. Jadi ilmu titen maupun yang didasarkan kepada dasar normatif saya kira itu menjadi pilihan yang sama-sama bisa dipilih. Mantep pundi? Kantun jenengan mantepe yang mana? Nanti nggih Pak Umam nggih. Ya, tapi sensasinya Pak Umam pernah datang walimahan jam 12 nih. Yang kedua tentang tren mukena bagi perempuan. Ini yang saya tidak tahu Pak Umam. Memangnya mukena masa kini itu problem di mana Pak Umam? Ada tali. Oh, jadi kados kok jasudan. Oh. Oh, kayak mantan relawan. Oh iya. Soalnya saya pernah lihat ada orang ikut jasudan gulune ketok helman. Oh, berarti model begitu ya mungkin ya. Oh, ini berarti mukena model jasudan. Di Shopee ada ya, Pak? Nah, kok tak jujur ya gue lihat di Shopee gitu ya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Sekarang kita lihat sini. Prinsip bahwa kalau kita kembali kepada tutup aurat ala mazhab Syafi'i, sebenarnya itu kan bercadar. Sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan mazhab Syafi'i, itu sebenarnya ibu-ibu ini sebenarnya bercadar. Kalau mau konsisten dengan itu. Jangan pernah kebayang saya merifati ustadzah bercadar. Jadi saya merifati satu keluarga besar, ya, saya merifati keluarga besar. Saya diminta bapaknya nanti baca kitab keluarga Jumat malam habis maghrib. Habis maghrib apa habis? Oh, habis maghrib ya. Habis maghrib ditutup makan malam. Itu anaknya 2, satunya ustadzah. Kalau saya sebut sama jenengan,
namanya pasti tahu, ya. Itu ustadzah tinggi, bercadar dan jam terbangnya tinggi. Nah itu privat sama saya. Nah pertamanya saya kaget begitu saya di teras ini lewat begitu cadar hanya kelihatan mata ini kan, hanya kelihatan mata. Pertemuan pertama saya agak kaku, takut, khawatir menyinggung ini. 2, 3, 4, kelima cair sekali. Saya bilang, Ustadzah, kenapa bercadar? Ya, Ustadz, karena ini satu konsisten dengan mazhab Syafi'i dan yang kedua sudah biasa bercadar. Begitu tidak bercadar itu tidak nyaman. Kan gitu. Nah, tapi memang kalau jangan bercadar nanti susah kan saya wah begitu saya ke pasar Mijen lihat orang bercadar ada yang nyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Masa mboten ngenali kula? Ternyata Bu Fadil pakai cadar. Ya kan? Tapi kan suaranya Bu Fadil itu kan khas. Ngebasnya itu kan gak khas itu kan. Jadi meskipun nggak ketahuan wajahnya itu suaranya kedengeran. Kok lihat dari bassnya dan treble-nya kok Bu Fadil kan gitu kan. Nah, maka Pak Umam sebenarnya kalau kita kembali kepada aurat itu, yang pertama itu adalah wilayatul jabah itu adalah wilayah jidat ini tidak boleh tertutup. Kalau kita konsisten kepada mereka yang tidak bercadar ya Pak ya. Kalau yang sudah bercadar saya tidak mau diskusikan. Tapi kalau tidak bercadar, Imam Qalyubi itu mengatakan pokoknya asal wilayah jabah ini kelihatan, ya wilayah batuk ini kelihatan itu sudah cukup. Pertanyaannya, kalau mukena itu mukena model jas hujan, itu terus yang pakai itu mukena kayak gini kan biasanya emak-emak ini kan baduke kan ketok nih kok, ya baduke ketok. Sehingga dari sini kalau yang tidak pakai apa Bu? Daleman itu namanya ciput apa cimus? Ciput ya. Nah, kalau tidak pakai ciput itu kan kelihatan Pak. Seberapa wilayah nonongnya itu kan kelihatan. Kalau tidak pakai ciput itu. Kalau ciput itu kan orang masih bisa nata gini, ya kan? Gini, akhirnya kelihatan. Tapi kalau tidak pakai ciput, ya kan? Ini kan terowongannya kan kelihatan. Begitu terowongan kan jadi kelihatan, oh nonong, oh gak nonong, kan begitu kan gitu. Nah, maka itu masuk dalam wilayah tasamuh atau wilayah toleransi selama rambutnya atau mambatu sya'rnya itu tidak kelihatan. Kalau orang itu pakai jilbab, lalu kemudian mana bitu sya'rnya, tempat tukulnya rambut nih loh Bu. Saya juga ngerasa rambut saya semakin ke belakang. Ini karena saya kok ingat foto saya Pak. Foto saya itu dulu perasaan rambut saya tidak di sini. Kayaknya masih di sini. Nah kemarin lagi tak otak-atik pakai ChatGPT, ya kan? Kembalikan rambut saya itu. Ternyata balik juga Pak itu, ya balik. Jadi saya tuh suka ngerjani ChatGPT itu loh. ChatGPT. Kadang-kadang kemarin saya sama istri saya habis bersih-bersih rumah, biasalah mau Ramadan kan, wah bongkar-bongkar rumah. Akhirnya apa? Ketemu foto-foto jadul yang ada yang jamuran, ada yang kena terocohan air dan sebagainya kan. Wah, istri saya lihat, kok eman-eman ya ini foto dulu sama anak-anak masih kecil ini dan sebagainya. Rindulah ya, sekarang mereka sudah pada di pondok. Akhirnya apa? Saya bilang, ada banyak solusi untuk memulihkan itu. Apa itu? ChatGPT. Langsung itu ini kerja baktinya istirahat dulu, langsung saya foto. Ya, kalau pakai tab itu kan gede itu Pak. Gede. Proses ChatGPT. Wah, langsung jadi wajah istri saya berseri-seri. Oh, gawe senenge bojo wulan Syakban ganjarane gede. Ya kan? Berkah bibarokati GPT. Ya, nah ternyata Pak Umam, nonong saya ini ternyata itu bisa balik dengan bibarokati GPT Pak. Ya kan? Cuman akhirnya delok wajah terlalu mulus itu juga aneh juga.
Kan gitu. Maka wilayatut tasamuh itu sebenarnya manabitnya itu Pak. Ini manabitnya ini. Nggih. Jadi tempat tumbuhnya rambut ini. Lah tempat tumbuhnya rambut itu sampai di mana? Satu, ada yang bersifat tabi'i, ada yang bersifat ghairu tabi'i. Ada yang bersifat adi, ada yang bersifat ghairu adi. Yang adi itu apa? Yang adi itu normalnya orang kalau dia itu wudu, kan yang dibasahin itu kan sampai batasnya rambut. Betul betul. Pertanyaannya, terus wudune Darto Helm gimana? Kan Darto Helm kan sudah tidak ada rambutnya. Terus gimana? Apa diratani begini? Jawabannya pripun? Jawabannya adalah bitakdiri atau dengan kira-kira. Maka Pak Umam, saya kalau lihat mukenanya itu hanya menggunakan jilbab, kok rambutnya kelihatan, maka menurut mayoritas ulama Syafi'i, meskipun ada beberapa ulama Syafi'i yang membolehkan, itu hukumnya batal. Karena auratnya terlihat. Auratnya terlihat. Bagaimana supaya tidak terlihat? Supaya tidak terlihat ya pakai nama cimus. Ciput kok. Cimus itu apa ya? Kalau cimus apa? Makanan. Kalau yang ini namanya ciput. Oh ya. Maka saya sarankan pakai ciput. Persoalan orang pakai mukena ndak pakai mukena ndak jadi masalah, Pak. Ndak jadi masalah. Bahkan ibu-ibu nih, ibu-ibu yang cantik-cantik pakai gamis ini, jenengan sholat ndak usah pakai mukena, cukup sholat dengan bagian yang sampean pakai itu boleh. Di Mesir itu biasa sekali lihat perempuan-perempuan itu di masjid itu dia sholat dengan baju yang dia pakai. Selama menutup aurat, tapi jenengan jangan kaget, karena banyak perempuan-perempuan tuh yang sholat tapi kakinya kelihatan, mata kakinya kelihatan, tidak masalah. Itulah mazhab Hanafi. Bagi kelompok sebagian besar mazhab Hanafi, memang telapak kaki dengan mata kaki kelihatan tidak jadi masalah. Maka kalau jenengan pakai gamis, pakai celana panjang, kemudian masuk masjid, kumandang azan lalu kemudian sholat tanpa mukena, tidak masalah. Cuman memang di Indonesia ini sholat pakai mukena begitu sakral itu kan di Indonesia, betul? Seperti di mall itu kan orang sampai dibela-belain antre kan. Maka Pak Umam, saran saya kalau memang pakai mukena yang versi jas hujan tadi itu, maka lebih baik tetap pakai ciput. Nah, tetap pakai ciput, yang ciput itu untuk menutupi manabitus sya'ar. Ya, kalau janggut itu Pak, sebenarnya ada wilayah tasamuhnya itu sampai sini. Aqsadakan itu sampai boleh Pak. Nah, kalau kita kan lihat seringkali kalau ibu-ibu itu tuh kan sampai di sini, gitu. Tetapi ada wilayah tasamuh sampai sini itu diperbolehkan. Jadi sampai aqsadakan di sini itu masih diperbolehkan. Ngaten nggih Bu? Langsung do nyekeli kudunge kabeh nih. Pada pakai ciput. Bumil samping kirinya Bu Fadil niki bumil nggih. Hamil. Jadi kan nembe hamil. Oh belum. Sinten? Bu Fadil. Oh belakang. Niku barisannya bumil sedaya. Guys, mugi-mugi nggih memang niki musim udan, wis teko padha maklume nggih, padha maklume. Ini yang belum ketemu calon bapaknya anak-anak, muga-muga dimudahkan semuanya. Cekap Pak Fauzin. Monggo bagian. Monggo sesarengan Bapak Ibu sekalian. Kita membaca doa khatmul Quran, mohon pada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi bi barakatil Quran kita sedaya
dimudahkan di tata hidup kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين. اللهم انصرنا وانصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك يا الله من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاد وأزواج وأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن لهم حقوق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mungkin menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.